Pertama kalinya saya pelayanan Pak di Pekanbaru. Biasanya Pekanbaru saudara saya banyak, keluarga saya banyak di Pekanbaru, tapi untuk pelayanan baru ini sebelumnya di RAPP kan nggak di Pekanbarunya, agak kesananya lagi gitu ya. Jadi saya bersyukur bisa ketemu sama orang-orang Pekanbaru malam hari ini yang luar biasa. Batak bermazmur ya. Saya senang banget, ini ibadah dan pelayanan pertama saya Pak pakai ulos begini. Hutuk karena kaling ulos suamanginang. Kayaknya tadi salah ulos, aku kayak ulos inang-inang. Aku merasa gak nyaman, kayaknya aku ngomong ke abang di belakang. Bang kayaknya ini bukan ulos laki-laki, ini kan beda, takutnya aku diketawain orang. Apalagi sekarang masuk YouTube bisa viral aku. Ya kan? Terus gue bilang gini, sama aja nih itu kata si abang. Pas aku tadi depan ini kulihat abang-abang penyanyi tadi, oh ulosnya agak hitam-hitam berarti salah ini. Langsung ditukar luar biasa. Tepuk tangan dulu Pak buat panitia yang saya tahu bekerja dengan luar biasa Pak Gede. Terima kasih untuk gembala di tempat ini. Terima kasih untuk seluruh hamba Tuhan yang hadir. Kata orang Jakarta gak kenal maka gak sayang. Tapi kalau aku lihat dari tatapan Bapak Ibu Saudara, belum kenal aja udah sayang kali sama aku ya. Saya penuh tekanan Pak. Apa Pak? Agak lain. Oh kalau film bioskop kalian hafal ya. Coba aku tanya nanti firman Tuhan kalau nggak tahu, biar Tuhan yang berurusan. Kan jadi lupa aku mau ngomong apa Bang, gara-gara Bang. Merupakan tekanan buat saya untuk memperkenalkan diri kalau di orang Batak. Tapi kalau boleh jujur dari kecil, dari saya lahir Bapak Ibu Saudara, saya orang Tarutung. Ada orang Tarutung nggak di sini? Unakolan hu HP daung. Ya. Nama Kak Lastari saya saudara satu kampung malah ya. Dan saya orang Tarutung, saya lahir dari kecil saya itu namanya Michael. Tapi orang Batak gak boleh, harus Mikael. Jadi karena saya tahu hari ini acara Batak Bermazmur, saya perkenalkan diri saya Mikael Panjaitan. Saya adalah orang biasa yang punya Tuhan luar biasa. Hari ini bisa melayani semua karena kemurahan Tuhan. Lewat lagu-lagu yang mungkin Bapak Ibu Saudara pernah dengar, saya gak tahu di Pekanbaru dinyanyikan atau enggak Pak. Kita mau tes dulu, kalau sampai gak ada yang tahu saya pulang. Kalaupun gak ada pesawat ke Jakarta ke Tarutung aku pulang, banyak bintang utara malam hari ini ya. Boleh minta di F, brother. Tahun 2019 yang tahu lagunya boleh nyanyi sama-sama, Tuhan izinkan jadi berkat lewat lagu 2019. Musim akan selalu kasih Tuhan tetap abadi. Akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. 2017, ku percaya. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. 2015, kuasamu terlebih, Tuhanku terlebih. Tepuk tangan dulu untuk kemuliaan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ya, iya, nanti sabar dulu. Emang benar agak lain ku tengok di sini ya. Ya, bukan karena kuat dan hebat saya, tapi semua karena kemurahan Tuhan Saudara. Bapak Ibu Saudara percaya dia Tuhan yang luar biasa, amin. Banyak orang berkata, oh iya Tuhan Yesus ini holat cerita najolo doi. Itu cuma cerita zaman dulu. Gak mungkin Yesus itu bisa bekerja sampai hari ini. Firman Tuhan berkata dalam Ibrani, Yesus Kristus tetap sama. Baik hari ini, kemarin, bahkan sampai selama-lamanya. Kalau di waktu yang lalu Tuhan Yesus pernah melakukan perbuatan yang ajaib. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara di Batak Bermazmur malam ini. Tuhan yang sama yang ada di tengah-tengah kita. Kalau waktu yang lalu Tuhan pernah menolong kita. Hari ini dia Tuhan yang sama. Besok bahkan sampai selama-lamanya. Dia Tuhan yang gak pernah berubah. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Saya dikasih waktu berapa lama Pak? 2 jam. Ada yang mau 2 jam? Kalian mau, aku gak mau. Mau dibawa aku makan durian malam ini kalian. Kayaknya ya, ini kalaupun gak ada rencana, kata-kata iman aja. Siapa tahu makan durian malam ini. Bapak Ibu Saudara percaya dia Tuhan yang berkuasa, amin.
Tapi seringkali kita lebih fokus sama masalahnya. Seringkali lebih fokus sama pergumulannya saudara. Seringkali lebih fokus sama apa yang ada di depan mata. Kalau memuji Tuhan, oh semangat berapi-api. Senakani manurtori sudi hamu amangin ang marmocaki. Kalau kata orang Batak itu. Benar gak sih marmocaki? Setuk salah. Kalau salah kasih tahu ya Bapak Ibu ya. Oh memuji Tuhan semangat banget. Sukacita luar biasa. Tapi ketika segala sesuatu di depan mata tidak terjadi seperti apa yang dia mau. Mulai bertanya, toho dono ai Tuhanon. Pergebus do Tuhanon. Dak toho holong rohana dia. Gak mungkin Tuhan sayang sama saya. Kalau Tuhan sayang gak mungkin aku punya masalah. Gak mungkin aku punya pergumulan. Saya mau kasih tahu. Tuhan itu selalu mengerjakan yang terbaik dalam hidup kita. Siapa yang percaya Tuhan itu selalu menjawab doa. Oke. Siapa di sini yang pernah doanya dijawab oleh Tuhan? Siapa di sini yang pernah doanya tapi nggak dijawab Tuhan? Lah, jadi dia nuna toho. Mana yang benar? Tuhan menjawab doa atau gimana? Sekali lagi ya, yang setuju kalau Tuhan itu selalu menjawab doa. Nggak mau ruwe. Yang pernah berkata begini, aku pernah berdoa, pernah lo kudoakan dan Tuhan jawab. Pernah aku berdoa tapi nggak dijawab Tuhan loh. Saya mau kasih tahu, Tuhan itu selalu menjawab doa. Tapi jawaban Tuhan itu nggak selalu iya. Kadang Tuhan berkata enggak, bukan berarti Tuhan jahat. Kalau hari ini doamu sedang tidak diiyakan oleh Tuhan, bukan berarti Tuhan jahat. Apa yang firman Tuhan katakan, dia siapkan, dia kerjakan yang lebih baik, lebih dari apa yang dapat kita pikirkan dalam hidup kita. Yang setuju boleh katakan amin. Ada satu lagu, boleh sambil nyanyi ya, Amanginang, boleh ya. Kalaupun dibilang gak boleh, mau nyanyi juga aku, gak apa-apa. Ada satu lagu begini, mungkin Bapak Ibu Saudara tahu. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja. Yang percaya katakan, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat dia jadikan semua. Dengan caranya siapa? Caranya kita atau cara Tuhan? Dalam waktunya Tuhan atau waktunya kita? Jibuasa saya marungut-ungut tadi Tuhan. Seringkali kita ngomong, oh dengan caranya Tuhan, dengan waktunya Tuhan. Alay, marungut-ungut. Tapi komplain sama Tuhan. Tadi ada lagu ya. Iya sabar, gak usah emosi kalian. Dari tadi kalian tengok emosi kali di sebelah sini ya. Stop complain. Orang yang percaya sepenuhnya sama kuasa Tuhan adalah orang yang berkata, Tuhan dengan caramu dalam waktumu aku mau berserah. Hari ini doaku dijawab Tuhan atau enggak, saya mau tetap datang menyembah Tuhan. Hari ini sakitku sembuh atau enggak, aku mau tetap berkata Tuhan Yesus baik. Hari ini pergumulanku selesai atau enggak, aku tetap memuji Tuhan dengan segenap hatiku. Itu orang yang percaya. Kalau Bapak Ibu Saudara datang malam ini, Batak bermazmur, datang beribadah sama Tuhan. Mula sianonan non, ternyata masalahnya belum selesai. Pulang dari tempat ini nanti sakitnya belum sembuh. Dak pola Robi bulan naro. Wahai. Orang yang percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Hari ini baik atau enggak baik kondisi hidup saudara. Saudara tetap datang memuji menyembah Tuhan. Kita baca sama-sama firman Tuhan. Tabegi maju jamita. Bapak Ibu saya lancar ngomong Batak, lancar banget. Tapi kalau marjamita duk martangi yang aku boto. Saya enggak tahu asing kan hata-hata. Makanya tadi saya salut banget loh. Tadi waktu doa ama nami gitu. Aduh gila keren banget dan aku kan. Ya tapi gak apa-apa lah ya, sama aja lah semua ya. Yohanes pasal 11 ayat 1 dimulai. Multimedia boleh minta tolong bantu saya.
Jumadi kalau lewat waktunya langsung, kalau aku nggak lihat gini, langsung gini kan, kau lihat pun ya. Yohanes 11 ayat 1 ya, kita baca sama-sama dengan suara yang semangat. Siap Bapak Ibu Saudara? Dah kalak batak song ini. Siap Bapak Ibu Saudara? Ya. 1, 2, 3. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Ayat 2. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Ayat 3. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi. Perhatikan baik-baik. Ada katanya 3 orang saudara. Maria, Marta dan Lazarus. Kata firman Tuhan, mereka bertiga ini dekat dengan Tuhan. Bahkan sangat jelas dicatat oleh firman Tuhan bahwa mereka sangat dikasihi Tuhan. Perhatikan baik-baik, sangat dikasihi Tuhan. Tapi ternyata dari hal ini kita belajar banyak orang-orang, tapi kayaknya di sini nggak ada. Di situ yang banyak. Tuhan kan katanya sayang sama aku. Holong dina rohani Tuhan itu au. Ale buasa songonon ngoluku. Ale buasa songonon sahitu. Buasa songonon pergumulan bahasa Bataknya apa Kak? Apa? Buasa songonon si taunoku. Lazarus, orang yang dikasihi Tuhan loh, ternyata dia punya masalah. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara berkata, aduh kan aku katanya dikasihi Tuhan, kok masalahku kayak gini? Gak usah kayak gitu. Lazarus pun sakit, punya pergumulan. Dan saya yakin hari itu Lazarus sakitnya itu bukan cuma sakit flu. Bukan cuma sekedar demam biasa. Sakitnya pasti sakit yang parah, yang keras sampai-sampai Maria dan Marta minta tolong sama orang. Lao johamu pajupang tu Yesus, doko tu Yesus ini orang yang dikasih hina holongan, betul ya. Yang disayangi Tuhan ini sakit. Pasti sakitnya nggak mungkin biasa-biasa. Sakitnya pasti parah, ya. Ayat 4 dikatakan apa? Ketika Yesus mendengar kabar itu, kabar bahwa Lazarus sakit. Apa kata Tuhan Yesus? Baca sama-sama. Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Saya mau kasih tahu. Permasalahan Bapak Ibu Saudara, pergumulan Bapak Ibu Saudara, sakit penyakit apapun yang menurut kita hari ini gak baik, itu akan dipakai Tuhan menjadi alat yang luar biasa untuk kemuliaannya dinyatakan dalam hidup kita. Kalau fokusnya sama ini, bersuka cita terus, gak peduli apapun yang terjadi. Pena masa, Yesus itu tong diau. Kenapa? Karena kita tahu lewat apapun yang kita alami hari ini, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Kuasa Tuhan akan dinyatakan. Amin Bapak Ibu Saudara. Ayat 5 dikatakan apa? Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Tohodo tutu. Holong dorohani Yesus itu halakina tolu. Ya. Ayat 6 dikatakan apa? Namun setelah didengarnya, dung di BG Yesus menamarsahi si Lazarus, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Kok kayaknya Tuhan itu jahat kali ya? Betul nggak? Ngadi boto marsahi tono. Udah tahu Yesus ini sakit, kok malah ditunggu-tunggu, malah sengaja. Bahkan dalam terjemahan lain dikatakan jadi Yesus sengaja tinggal. Kadang-kadang kita lihat, Yesus ini kok jahat kali loh. Orang lain aja disembuhkan, masa ini yang dikasihi dia? Orang yang gak dikenal aja sembuh, masa ini yang dikasihi dia itu gak langsung disembuhkan? Malah sengaja tinggal, gak langsung datang. Perhatikan baik-baik, dari hal ini kita belajar begini. Maria dan Marta itu punya ekspektasi, punya harapan. Kalau bahasa Batak harapan apa ya? Hamu pedang butuh hamu HP, hurip pudolana. Apa sih harapan? Oh ya, mekirim rohani lagi. Pengen banget gitu ya. Dengan caranya Marta dan Maria seperti apa? Begitu Yesus dengar kabar Lazarus sakit, caranya begini, Yesus segera datang ke tempat Lazarus sakit, betul? Lalu Lazarus sembuh. Itu cara yang dipikirkan Maria dan Marta. Tapi caranya Maria dan Marta gak sama dengan caranya Tuhan.
Kalau waktunya Maria dan Marta pengennya apa? Itu Romania Yesus sih. Gitu ya. Tapi waktunya Tuhan bilang gimana? Firman Tuhan katakan apa? Sengaja lo 2 hari tinggal. Karena caranya Tuhan dengan caranya kita beda. Waktunya Tuhan dengan waktunya kita beda. Kita kekuatannya terbatas. Caranya kita seringkali gagal. Tapi caranya Tuhan gak pernah gagal. Waktunya kita seringkali kecepatan. Isina kaning naruto sopa hatupu. Gak ada yang datang sebelum kebaktian. Isero terlambat. Karena memang manusia itu sering kecepatan dan sering terlambat. Tapi caranya Tuhan, pertolongannya Tuhan gak pernah terlalu cepat, gak pernah terlambat. Selalu tepat pada waktunya saudara. Harapan Pak Kirimon nih Marta dan Maria, harapan mereka Yesus segera menyembuhkan Lazarus. Betul gak? Tapi caranya Tuhan, Tuhan mau bilang begini. Oh bukan cuma sekedar menyembuhkan. Saya mau tanya, di akhir cerita ini Lazarus disembuhkan atau enggak? Yang berkata, oh di pemalung Tuhan, disembuhkan Tuhan. Yang berkata, lo masih malu, mau malu, nggak saya biceritain aja dulu. Lazarus enggak disembuhkan Tuhan. Lazarus dibangkitkan Tuhan. Lebih jago mana? Menyembuhkan atau membangkitkan? Lebih hebat mana? Disembuhkan atau dibangkitkan? Seringkali kita komplain sama Tuhan, marungu-tungu kita Tuhan. Tuhan kan gak mau aku kayak gini, aku maunya gini dan gini. Pokoknya waktunya begini dan begini. Ngatur-ngatur Tuhan seakan-akan kita lebih tahu apa yang terbaik buat hidup kita. Kalau hari ini Tuhan sedang gak berkata iya sama doa Bapak Ibu Saudara. Hari ini artinya Tuhan sedang mengerjakan yang jauh lebih baik, lebih dari apa yang dapat kita doakan. Harapannya Maria dan Marta apa tadi? Oh iya pengen dong disembuhkan. Yesus mau ngomong, oh bukan cuma sekedar menyembuhkan, membangkitkan pun. Untuk apa? Untuk mereka bisa melihat kuasa Tuhan itu lebih dari apa yang dapat mereka pikirkan. Bagi manusia kalau orang udah mati, ada dong harapan. Tangga dong. Bangga bagai bebake, nggak mati. Tuah habeon. Tanomun namun. Gitu enggak? Tapi kalau masih koma, orang yang di rumah sakit, saudaranya lagi sakit, lagi koma, pasti dikatakan apa? Dokter lakukan yang terbaik ya dok. Masih ada harapan. Tapi kalau udah mati, udah selesai. Ngasai besude, kata orang Batak. Lazarus itu sampai akhirnya apa? Mati. Tapi ternyata dengan cara itu, nama Tuhan dipermuliakan. Hari ini pergumulan kita, apapun masalah kita, pastikan nama Tuhan dipermuliakan lewat pergumulan saudara. Ada satu pujian tahun 2017, lagu yang lahir dalam sebuah pengalaman. Lagu yang berkata, aku percaya janji Tuhanku ajaib. Mungkin Bapak Ibu Saudara banyak yang gak tahu. Lagu ini tercipta dalam masa-masa yang tidak baik. Dalam masa-masa belum melihat janji Tuhan. Tapi dalam masa-masa itu tetap kita berkata, aku percaya janji Tuhanku ajaib. Lirik dalam lagu ini, tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Lagu ini ada dalam masa-masa takut. 2017 saya menikah Bapak Ibu Saudara. Waktu kami menikah, dokter vonis, orang-orang berkata, kami gak bisa punya anak. Michael dan istri kalian gak bisa punya anak. Saya pergi ke sana kemari, oh gak bisa punya anak. Waktu dikasih tahu gak bisa punya anak, wajar gak saya takut Bapak Ibu? Oh takut. Tapi saya katakan, tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Aku punya Tuhan yang luar biasa. Harusnya saya bisa komplain, Tuhan kan saya melayani Tuhan. Kan lagu-laguku diberkati Tuhan jadi berkat bagi banyak orang. Orang ditolong Tuhan banyak kali di luar sana. Kok aku gak ditolong Tuhan? Bisa ya? Tapi saya memilih untuk memperkatakan firman Tuhan. Satu kali pun, suatu saat ketemu istri saya bisa tanya. Kami gak pernah berdoa, Tuhan tolong kasih anak. Tuhan lihat Tuhan geleng, gak pernah. Apa yang kami lakukan waktu orang berkata gak bisa punya anak. Setiap hari dalam hidup kami, Tuhan terima kasih untuk janji Tuhan yang ajaib. Terima kasih untuk pertolonganmu yang ajaib. Terima kasih untuk anak yang sehat, anak yang diberkati Tuhan. Jangankan anak, hamil pun enggak. Tapi kami perkatakan bahwa kami punya Tuhan yang ajaib. Ketika manusia berkata gak mungkin bisa punya anak. Hari ini Tuhan kasih 2 anak dalam keluarga kami. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Hidup kita gak ditentukan sama apa kata manusia. Hidup kita ditentukan sama apa kata firman Tuhan. Saya tahu hari ini mungkin ada vonis dokter atau ada orang berkata gak mungkin kau ditolong Tuhan. Gak mungkin kau bisa dipulihkan Tuhan. Gak mungkin dan gak mungkin. Kenyataannya memang benar gak mungkin.
Tapi hari ini di atas segala kenyataan yang terjadi, ada firman Tuhan yang berkata bahwa dalam Yesus Tuhan, bagi Yesus Tuhan tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang mustahil, semuanya mungkin bagi Tuhan. Saya berdoa lagu ini jadi berkat bagi setiap kita. Salam kiri kananmu katakan, selamat mengalami janji Tuhan. Ku percaya janjimu ajaib. Dalam masa-masa yang tidak baik saat itu, saya datang kepada Tuhan berkata, sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Untuk apapun yang terjadi dalam hidup kita, mari sembah Tuhan bersama-sama. Sungguh besar setiamu, sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, hanya Kau segalanya. Ku percaya janji-Mu ajaib. Ajaiblah apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita sampai saat ini. Kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam-Mu. Yesus, Kau segala-galanya dalam hidup kami.
Mari yang percaya janji Tuhan angkat tangan bersama-sama sembah Dia. Ku percaya janjimu, ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku berserah dalammu. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku percaya, ku percaya. Berikan tepuk tangan sorak-sorak kemuliaan yang terbaik buat Yesus Tuhan. Dia Tuhan yang ajaib. Apa yang Tuhan sudah janjikan pasti akan digenapi dalam hidup kita. Kalau Tuhan berkata pergumulanmu hari ini, persoalanmu hari ini, akan ada kemuliaan Tuhan dinyatakan atasnya. Itu janji Tuhan dan pasti akan digenapi. Firman Tuhan dalam Yeremia berkata begini, Tuhan sudah merancang, demikianlah akan terlaksana. Artinya, tidak ada satupun yang sanggup menggagalkan rancangan Tuhan dalam hidup saudara. Tidak ada satu penyakit, pergumulan, bahkan kematian sekalipun yang sanggup menggagalkan rancangan Tuhan dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Apa yang kita mau lakukan? Percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Di akhir cerita tadi Bapak Ibu Saudara, kita tahu akhirnya Lazarus mati. Mungkin orang-orang berkata begini, betua habero Yesus sih, ngapain lagi? Udah mati kok ini. Bahkan kalau Bapak Ibu Saudara baca firman Tuhan itu hari keempat katanya, udah 4 hari. Kalau belajar firman Tuhan, baca di Google juga bisa Bapak Ibu Saudara. Kepercayaan orang-orang pada saat itu ternyata begini. Orang kalau udah mati 1 hari, rohnya gak langsung pergi. Rohnya masih ada di sekitar situ. Jadi masih ada kemungkinan untuk bisa bangkit lagi. Hari kedua, rohnya masih di sekitar situ. Masih ada kemungkinan untuk bangkit lagi. Itu kepercayaan mereka. Hari ketiga, rohnya juga masih ada di situ. Kalau udah mati, rohnya gak langsung pergi. Hari pertama, kedua, dan ketiga masih ada di sana. Artinya, masih bisa bangkit lagi. Yesus mau mematahkan kepercayaan mereka. Ketika Yesus datang di sana udah hari keempat. Artinya manusia berkata, gak mungkin bisa lagi. Dang buebe. Yesus datang ke sana untuk membuktikan. Ketika manusia berkata gak bisa, ada Yesus yang berkata semuanya bisa. Ketika semua orang berkata gak mungkin, ada Yesus yang berkata semuanya mungkin. Karena Dia Tuhan. Dia Tuhan yang berkuasa. Kuasanya terlebih besar bahkan dari maut sekalipun. Yang setuju boleh tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Ada satu kesaksian Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara berpikir, ya kan, aku udah terlalu capek dengar kesaksian, oh Mike ditolong Tuhan. Itu cuman buat dia, oh saya mau kasih tahu. Kalau saya ditolong Tuhan, Bapak Ibu Saudara punya Tuhan yang sama. Orang di luar sana pun punya Tuhan yang sama. Izinkan saya cerita sebelum kita menyembah Tuhan malam ini saudara. Beberapa waktu saya sampai bingung Pak. Kalau mau ceritakan tentang kuasa Tuhan itu terlalu banyak. Sampai bingung mau cerita yang mana. Kadang saya udah ngomong kesaksian terakhir. Terakhirnya itu bisa berjilid-jilid Bapak Ibu. Jadi alepos rohamuna. Ada makanan gak Pak dibagi? Gak ada lapet. Pohul-pohul atau apa gitu. Saya dengar info dari panitia katanya ada makan malam. Di tempat masing-masing. Bapak Ibu, waktu itu saya pelayanan ya di Palu, Sulawesi Tengah. Saya lagi ada di Palu waktu itu, terus lagi pelayanan. Saya ngomong sama panitia gerejanya, itu kan ada bekas gempa likuifaksi waktu itu yang hancur banget. Dan saya ngomong begini, tolong dong bawa saya ke sana. Lalu saya dibawa ke tempat lokasi tempat gempa terjadi di Palu waktu itu. Saya datang ke sana diceritain Bapak Ibu, oh Pak Michael dulu bangunan itu di sana pindah ke sini. Ini dulu masjidnya begini, pindah semua berantakan banget Bapak Ibu Saudara. Asik foto-foto di sana, saya lagi foto-foto gitu. Tiba-tiba datang perempuan dalam keadaan hamil besar. Terus ngomong gini,
Kak Michael ya? Iya. Boleh foto enggak? Oh boleh. Terus fotolah kami sama-sama. Ada panitia juga di situ. Setelah foto dia nangis. Terus dia ngomong gini, Kak Michael masih ingat aku enggak? Lah kan saya ngeri. Perempuan hamil ngomong masih ingat aku enggak? Jujur Pak, aduh. Saya bikin, enggak, saya enggak ingat saya ngomong gitu. Terus panitia ngomong, Pak ini siapa? Saya enggak tahu. Terus dia ngomong gini, Kak Michael yang doain saya beberapa waktu lalu. Puji Tuhan. Kak Michael doain waktu itu. Terus dia cerita, Kak saya ingat banget. Jadi dia itu saya udah izin ke dia. Bahkan saya posting di sosial media waktu itu. Saya izin sama dia. Boleh ya saya cerita? Boleh. 5 tahun dia menikah. Dia bukan orang Kristen. Dia bukan anak Tuhan. Dia orang seberang saudara. 5 tahun menikah gak punya anak. Ya. Jadi 25 Desember waktu itu dia cerita. 25 Desember dia lagi di kamar. Lagi pagi-pagi tuh. Mertuanya datang, ipar-iparnya datang. Terus ngomong sama suaminya. Ceraikan aja dia. Cari perempuan lain supaya kamu bisa punya anak. Dia takut saudara, dia gak mau diceraikan. Lalu dia pikir aduh gimana caranya. Dia mau kabur, tapi kalau kabur dari depan nanti langsung dipanggil, langsung diceraikan. Dia lompat dari jendela saudara. Dia lompat dari jendela, dia pergi ke sana kemari. Dia berpikir begini, kemana lah aku ya kabur. Suamiku pasti ketemu. Dia lewat dari satu gereja. Dia pikir begini, kalau aku masuk ke gereja, suamiku gak mungkin cari aku di gereja. Lalu dia sembunyi di gereja Bapak Ibu. 25 Desember lagi ada perayaan Natal. Dan hari itu saya pas pelayanan di sana. Lagi kesaksian soal yang anak Tuhan, manusia berkata gak bisa punya anak tapi Tuhan kasih. Dia langsung berkata begini, jago juga ini orang, pikirnya begitu. Di akhir daripada ibadah itu ada altar call. Kita doain semua, dia maju, saya udah gak ingat. Terus selesai didoakan dia berkata begini, habis doa Kak ada satu tenang, ada satu damai di hati saya. Terus dia kembali ke kursinya, gak ada takut, dia ngomong begini. Dia gak tahu Michael, dia gak tahu siapapun, dia gak tahu lagunya, dia cuma berkata begini, Tuhan, dia manggil Tuhan. Tuhan, kalau memang benar kayak yang dia ceritakan, tunjukkan kuasa-Mu. Lalu dia pulang ke rumah, sampai di rumah saudaraku, suaminya di sana, mertuanya masih di sana. Kayak gak ada kejadian apapun. Mertuanya bilang, dari mana? Ayo makan, baik banget semuanya. Dia sampai bingung, loh tadi kan dia mau ceraikan aku. Kok sekarang baik? Dia mulai berpikir, apa ini karena doa yang tadi ya? Lalu dia masuk ke kamar, dia ngomong begini. Pertama kalinya dia panggil Yesus. Yesus, kalau memang Engkau berkuasa, kasih aku anak. Aku akan menyembah Engkau dalam hidupku. 2 bulan kemudian dia hamil saudara. Kami ketemu, udah hamil besar. Waktu ketemu itu dia ngomong gini sambil nangis. Kak, kalau Tuhan izinkan bulan depan akan lahir anak pertama dalam keluarga kami. Wah puji Tuhan, terus gimana keluarga? Yang bikin saya menangis bersyukur hari ini. Bukan cuma saya, suami, mertua, semua keluarga besar kami jadi jemaat di gereja itu. Mereka mengenal Tuhan. Saya mau kasih tahu, kalau orang yang gak kenal Tuhan aja bisa ditolong Tuhan. Hari ini dia Tuhan yang sama yang ada di tengah-tengah kita. Saya kalau mau ceritain banyak banget saudara. Anak kedua yang lahir tahun lalu Februari, baru 1 tahun saudara. Selama proses kehamilan istri saya saudara, semuanya normal, semuanya sehat. Ini yang dikatakan pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan tepat pada waktunya. Gak pernah terlambat. Meskipun kadang kita berkata, iya Lazarus sudah mati, terlambat. Oh enggak, selalu tepat pada waktunya. Dan Tuhan bawa saya dalam pengalaman itu saudaraku. Saya ingat banget itu 8 Februari masuk rumah sakit karena tanggal 9 akan dioperasi sesar 4 kilo bayinya saudara. Lalu tanggal 8 masuk rumah sakit, tanggal 9 pagi dibawa masuk ke ruangan sebelum dioperasi, bawa masuk ke ruangan untuk tes ya. Lalu dokternya berkata begini, Pak kita akan melakukan final check, kita tes semuanya sebelum dioperasi. Apa yang terjadi saudara? 9 Februari gak akan pernah lupa. Hari di mana saya melihat bagaimana kuasa Tuhan itu tidak pernah terlambat. Setelah dicek, dokter panggil saya. Pak Michael, ini ada surat tolong dibaca dan silahkan ditandatangani. Saya baca surat itu yang menyatakan tidak akan menuntut rumah sakit, tidak akan komplain ke rumah sakit kalau apapun terjadi terhadap istri saya. Ternyata setelah diperiksa, selama ini normal. Sebelum masuk ruang operasi, apa yang terjadi? Dokter berkata, resiko untuk pendarahan otak di atas 85%, resiko untuk meninggal di atas 85%. Kaget saudara, selama ini sehat kok gak kenapa-kenapa gitu.
mulai bingung, panik. Tapi saya katakan, oke dokter, saya tanda tangani. Dibawa untuk bius lokal ya, spinal, mungkin ibu-ibu yang pernah sesar tahu. Ternyata gagal. Gagal saudara, lalu saya katakan kalau bius lokal full gimana? Ya obatnya terlalu keras Pak, resiko untuk bayinya. Kita akan coba spinal terus, bius lokal, tapi Bapak tanda tangan. Saya tanda tangan lagi waktu itu, saya tanda tangani. Kalau istri saya lumpuh, saya tidak akan menuntut rumah sakit. Di momen yang sama. Udah dokter, ada lagi, terakhir Pak, dokter bayi, dokter kandungan akan cek. Dokter berkata, jantung anak Bapak enggak sempurna, enggak sehat. Selama ini sehat. Tiba-tiba dokter berkata, Pak resikonya juga sangat tinggi. Kita harus siapkan NICU, NICU, mendadak saudara. Kenapa? Nanti kalau anak Bapak masih tertolong, kita masukin ke NICU. Tapi kalaupun anak Bapak enggak tertolong, Bapak tanda tangan lagi di sini, tidak akan menuntut rumah sakit. Hari itu Pak, saya berasa artis tanda tangan banyak banget. Saya kasih. Tahukah saudara, saya enggak ngomong sama sekali. Tuhan, tolong anakku Tuhan. Tuhan, tolong istriku. Karena saya tahu dia Tuhan tahu yang terbaik dalam hidup kami. Apa yang saya lakukan waktu itu? Saya memilih untuk menyembah Tuhan. Saya memilih untuk berkata Tuhan Yesus baik. Jam 9 masuk kamar operasi, dijadwalkan 1 jam sampai jam 10. Semua keluarga nunggu di ruang rawat inap, saya nunggu di depan kamar operasi. Enggak peduli orang lewat-lewat, saya menyembah Tuhan. Orang lain mungkin ngeliat kayak orang gila, saya sembah Tuhan, saya katakan Tuhan Yesus baik. Boleh minta sebentar? Izinkan saya nyanyi lagu ini sebentar, saudara. Lagu baru, lagu ini yang lahir momen ketika dokter berkata nggak mungkin, dan nggak mungkin. Dan lagu ini juga yang menguatkan saya waktu ada di Israel beberapa waktu lalu, lagi perang di sana, kami terjebak di sana, masuk ruang bawah tanah, bukan situasi yang baik. Waktu itu saya hanya berkata, Tuhan, Engkau baik walau keadaan nggak baik, rencanamu yang terbaik. Tuhan Engkau baik, walaupun yang aku lihat tidak baik, Engkau tetap Tuhan yang punya rancangan yang terbaik. Izinkan sebentar nyanyi lagu ini saudara. Waktu istri saya dibawa masuk kamar operasi, pujian ini lahir di hati saya. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, yang ku tahu kau ada bersamaku, tak pernah ku ragukan janjimu, tak pernah ku takutkan hidupku. Sepenuhnya percaya akan rencanamu terbaik bagiku. Ketika dokter vonis waktu itu, saya jalani hidup saya dengan berkata, walaupun takkan mudah, ku tetap percaya. Ini yang firman Tuhan katakan. Semua mendatangkan kebaikan bagiku, tak pernah ku ragukan janjimu, tak pernah ku takutkan hidupku. Sepenuhnya percaya akan rencanamu terbaik, tak pernah ku ragukan, tak pernah ku ragukan janjimu, tak pernah ku takutkan hidupku, pernah ku takutkan hidupku. Sepenuhnya percaya akan rencanamu terbaik bagiku.
Dia Tuhan tahu yang terbaik, lebih dari apa yang dapat kita tahu. Dan rancangan Tuhan, rencana Tuhan gak pernah gagal dalam hidup kita. Di depan kamar operasi waktu itu saudara, waktu dokter berkata gak mungkin dan gak mungkin. Situasi yang sedang gak baik. Waktu itu saya mengangkat tangan kepada Tuhan. Apa yang saya katakan kepada Tuhan? Lahir di hati saya berkata, Kau baik walau keadaan tak baik, rencanamu terbaik. Kau baik walau yang kulihat tak baik, rancanganmu terbaik. Bersama-sama dengan saya katakan kau baik. Kau baik walau keadaan tak baik, rencanamu terbaik. Kau baik walau yang kulihat di depan mata tidak baik. Kau baik walau yang kulihat tak baik, rancanganmu terbaik. Tak pernah ku takutkan janjimu, tak pernah ku takutkan hidupku. Sepenuhnya percaya akan rencanamu terbaik. Mari jemaat Tuhan saja, tak pernah ku ragukan, tak pernah ku takutkan hidupku. Sepenuhnya percaya. Rencanamu terbaik. Waktu saya sedang menyembah Tuhan di depan kamar operasi 9.15, artinya 15 menit operasi berjalan. Dibutuhkan 1 jam kata dokter dijadwalkan. Baru 15 menit waktu saya menyembah Tuhan, saya perkatakan Tuhan kau baik. Suster keluar dari kamar ruang operasi. Pak Michael dipanggil dokter. Jantung saya langsung copot saudara. Karena saya tahu 1 jam, baru 15 menit dokter udah panggil. Istri saya pasti kenapa-kenapa, anak saya pasti kenapa-kenapa. Dan saya katakan ayo suster, saya sambil jalan, saya ngomong. Tuhan, kalau istriku dipanggil pun kau tetap Tuhan yang baik. Kalau anakku meninggal pun kau tetap Tuhan yang baik. Karena saya tahu kebaikan Tuhan gak pernah ditentukan sama situasi hidup kita saudara. Itu yang saya perkatakan dan dokter ini seorang anak Tuhan di salah satu gereja besar di Pak Niko juga di Jakarta. Lalu dia berkata begini, Mike, saya sudah puluhan tahun tangani kasus begini dan ini gak pernah kejadian. Sampai suster pendamping, dokter pendamping semua tadi dirawat yang ada di ruangan operasi saudara. Dia berkata begini, semua berkata gak mungkin. Kenapa? Semuanya normal, istri saya gak kenapa-kenapa, pendarahan gak terjadi, semuanya sehat. Anak saya gak masuk NICU, jantungnya sehat sempurna, bahkan minggu lalu baru ulang tahun 1 tahun, dokter sampai berkata ini anak luar biasa. Tidak ada satupun vonis dokter yang terjadi karena saya tahu dokter bisa berkata apapun, manusia bisa berkata apapun. Tapi firman Tuhan itu yang dikenapi dalam hidup kita. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Saya mengajak kita bangkit berdiri bersama-sama saudara. Saya berdoa lagu ini jadi kekuatan bagi setiap kita. Di tempat di mana engkau berdiri hari ini. Bukan cuma sekedar kesaksian, bukan cuma sekedar firman, bukan cuma sekedar ibadah biasa yang hari ini kita hadiri. Hari ini kita mengalami kuasa Tuhan. Mari angkat kedua tangan saudara di hadapan Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih
Kita punya Yesus Tuhan yang terlebih besar. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Mari bersama-sama nyatakan kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar, Yesus Tuhanku. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku, kuasa-Mu Tuhan. Kami punya Yesus Tuhan yang terlebih besar. Dialah rabasyana takala rabayana namasyanamu. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Mari kita mau perkatakan firman Tuhan bersama-sama. Dia Tuhan yang bekerja. Ku percaya, Kau bekerja mendatangkan kebaikan dalam hidupku. Ku percaya, ku percaya, Kau bekerja. Sebab ini yang firman Tuhan katakan dan digenapi dalam kita. Mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar, Yesus Tuhanku. Kuasa-Mu tidak pernah berubah dalam hidup kami Tuhan. Menolong hidupku. Mari bersama-sama terima kuasa Tuhan, alami kuasa Tuhan. Katakan kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Amin. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Tak pernah terlambat janji-Mu memulihkan, menolong kami. Tak pernah terlambat, sembuhkan sakitku, sembuhkan sakitku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari bersama-sama berikan tepuk tangan yang terbaik buat Yesus Tuhan. Kuasa-Mu ada di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Kuasa-Mu mengalir, kuasa-Mu mengalir, kuasa-Mu Tuhan menyembuhkan setiap kami, memulihkan setiap kami, menguatkan hidup kami. Kuasa-Mu Tuhan, sebab tidak pernah terlambat janji-Mu menolong kami. Tidak pernah terlambat kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya hari ini setiap kami mengalami kuasa-Mu Tuhan. Hari ini setiap kami yang lemah Tuhan kuatkan.
Setiap kami yang sakit Tuhan sembuhkan. Setiap kami yang berputus asa diberikan pengharapan. Bahkan setiap kami yang terhilang diselamatkan dalam anugerah-Mu Tuhan. Kami sembah Engkau. Kami perkatakan kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sebab Kau tak pernah berubah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengangkat kedua tangan kami di hadapan Tuhan malam hari ini. Tangan-tangan yang terangkat saat ini menjadi tangan-tangan yang ditolong oleh Tuhan. Menjadi tangan yang disertai oleh Tuhan. Menjadi tangan yang disembuhkan, dipulihkan, diberikan kuasa yang terbesar oleh Tuhan. Bahkan setiap anak-anak-Mu yang mungkin hadir malam hari ini sedang membawa kemustahilan dalam hidup mereka. Sedang membawa perkataan-perkataan orang yang membuat mereka lemah. Hari ini kami mau kasih tahu, kami nyatakan iman kami bahwa hidup kami tidak ditentukan sama apa kata orang. Hidup kami ditentukan sama apa kata firman Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, bagi Tuhan yang kami sembah tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan yang kami sembah tidak ada yang tidak mungkin. Kami terima kuasa-Mu, kami terima mujizat-Mu, kami terima pertolongan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap berjalan dalam kuasa Tuhan malam hari ini, bersama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu.